optimis dalam Tuhan, saudara-saudara, kita memulai sesuatu yang baru pada hari ini, dan ini menjadi satu bagian penting untuk kita tidak memberikan ruang sedikit pun iblis mengganggu pikiran dan perasaan kita. Nah, sebelum saya jauh untuk mengajak kita merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami pada hari ini mau mendengarkan firman Tuhan, menjadi dasar bagi kami untuk kami melangkah. Oleh karena itu Tuhan berbicara dalam beberapa menit yang ada di depan ini. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah bicara tentang jangan parno atau jangan paranoid. Ini penting sekali. Jadi parno atau paranoid ini sebenarnya masalah psikis, saudara, yaitu orang takut tapi tidak punya alasan. Beda dengan fobia. Kalau fobia itu takut tapi punya alasan, sedangkan paranoid yaitu takut tapi tidak punya alasan sama sekali. Jadi kayak dia rasa diuber-uber, dia rasa bahwa ada yang mengintimidasi, padahal tidak ada. Kelihatannya ada tapi sebenarnya tidak ada. Nah, saudara-saudara, ini bangsa Israel lewati sebuah fase-fase demikian, saudara. Karena mungkin bangsa ini sudah terbiasa ditawan 430 tahun di Mesir, terus kemudian di padang gurun selama 40 tahun dan segala macam, ada di Babel 70 tahun, sehingga mereka sudah terbiasa, mentalnya teruji, saudara, yaitu mengalami tekanan-tekanan secara psikis, saudara. Padahal mereka sudah melihat begitu banyak kebaikan Tuhan. Nah, di dalam bagian firman Tuhan satu ayat ini, Ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-22, itu dikatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang untukmu. Nah, ini penting sekali. Jangan paranoid. Karena kalau kita melihat dengan apa yang terjadi dengan COVID-19, nah ini kita lihat berita-berita tidak pernah ada yang valid, selalu berubah-berubah. Ada yang bilang punya vaksin, tapi ternyata tidak. Ada yang bilang bahwa corona akan berakhir, tapi ternyata tidak. Jangan kita berputar-putar dengan begitu. Banyak orang yang mengalami putus asa, hilang harapan, tapi yang paling mengerikan adalah kalau mereka tinggalkan Tuhan. Jangan parno dong. Kalau engkau parno, pasti ada 3 penyebab. Yang pertama, tidak tahu bersyukur. Yang kedua, pikirannya selalu negatif. Yang ketiga adalah, ingat baik-baik, orang itu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini menjadi masalah serius. Tapi kalau kita melihat ini, kalimatnya jangan takut. Ada ungkapan kepada orang-orang pilihan Tuhan, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang menggantikan engkau. Itu berarti sebenarnya apa yang harus kita takutkan? Dalam diri kita dibereskan aja dulu. Kalau kita sudah beres dalam diri kita, tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif, tidak ada lagi hal-hal yang merintangi kita, kita tidak mungkin paranoid dengan bentuk apapun juga. Hati-hati loh, paranoid itu dasarnya adalah iblis yang mengganggu pikiran kita. Dia coba menghancurkan kita supaya kita tidak percaya sama Tuhan. Dia coba menghancurkan psikologi kita supaya kita hilang arah. Akhirnya ujung-ujungnya hati-hati, bisa gila. Makanya saya mau sampaikan bagi kita semua, pentingnya saudara, kita harus saling sharing, saling tukar pikiran, diisi oleh firman Tuhan. Tiap hari kita diisi firman Tuhan, supaya langkah-langkah kita hari ini, keputusan kita, cara kita berpikir, cara kita berdiskusi, cara kita ngobrol, cara kita komunikasi dengan orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita, selalu bahasa-bahasa digunakan adalah positif. Kalau kita bahasa parno, saudara, saya kasih tahu, selalu negatif, selalu di luar pikiran yang tidak sehat. Oleh karena itu, hari ini saya mau sampaikan, stop kamu parno. Tidak boleh lagi paranoid. Apa artinya? Jangan mau dibius oleh iblis dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan pasti tolong saudara. Harga final itu. Oleh karena itu firman Tuhan jelas sekali, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu Dia yang berperang untukmu. Apa kurangnya Allah terhadap bangsa Israel? Kemenangan demi kemenangan selalu terjadi. Oleh karena itu kita sudah melihat kebaikan Tuhan, dan Dia tidak pernah tinggalkan kau. Aku akan jadi pemenang. Dan ingat baik-baik, tetap optimis, selalu optimis, dan apapun tetap optimis. Tuhan memberkati saudara sepanjang hari ini, dan tentunya Tuhan akan menjaga hidup saudara dan keluarga. Saya mau mengajak kita berdoa. Diberkatilah mereka, dijaganya mereka, dilindunginya mereka, langkah-langkah mereka tetap dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless.